Cina akhirnya angkat suara. Dan kali ini bukan sekadar pernyataan diplomatik biasa. Beijing secara terbuka mengingatkan Indonesia agar tidak mengambil langkah yang bisa mengguncang stabilitas kawasan. Isunya sensitif. Bukan soal perang, bukan soal konflik terbuka. Tapi soal izin melintasi wilayah udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat yang jika disetujui bisa mengubah posisi strategis Indonesia secara drastis. Di balik istilah teknis blanket overflight clearance, tersembunyi implikasi geopolitik yang jauh lebih besar. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sedang berdiri di persimpangan paling krusial dalam politik luar negeri modernnya? Kenapa overflight clearance sensitif? Secara sederhana, overflight clearance adalah izin bagi pesawat militer asing untuk melintasi wilayah udara suatu negara. Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar izin biasa, melainkan permintaan izin menyeluruh atau blanket, yang berarti akses berulang tanpa harus mengajukan izin satu persatu. Jika ini diberikan kepada Amerika Serikat, maka secara teknis, pesawat pengintai, pesawat patroli maritim, bahkan platform intelijen udara militer Amerika bisa melintasi wilayah Indonesia dengan fleksibilitas tinggi. Dan disinilah masalahnya, karena dalam konteks kawasan Asia Tenggara, khususnya di sekitar Laut Cina Selatan, setiap pergerakan militer bukan lagi aktivitas netral, melainkan bagian dari permainan kekuatan antara dua raksasa, Amerika Serikat dan Cina. Posisi Cina mengingatkan sekaligus menekan. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, Cina menyampaikan pesan yang sangat jelas bahwa kerjasama militer tidak boleh menargetkan pihak ketiga atau merusak stabilitas regional. Cina bahkan mengaitkan isu ini dengan prinsip dalam ASEAN, termasuk Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation. Pesannya halus, tapi tegas. Jika Indonesia memberikan akses udara kepada militer UWAKSAM, maka itu bisa dianggap sebagai langkah yang berpotensi melanggar semangat netralitas kawasan. Namun di balik bahasa diplomasi itu, ada realitas yang lebih keras. Cina melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap kepentingannya. Karena dari perspektif Beijing, wilayah udara Indonesia adalah jalur strategis menuju kawasan sengketa. Kenapa Indonesia jadi kunci? Secara geografis, Indonesia bukan sekadar negara kepulauan biasa. Ia adalah gerbang penghubung dua samudra besar, Pasifik dan Hindia. Dan lebih spesifik lagi, Indonesia berada tepat di selatan Laut Cina Selatan. Wilayah seperti Laut Natuna Utara bahkan bersinggungan langsung dengan klaim Cina. Artinya, dari sudut pandang militer, siapa yang menguasai akses udara Indonesia memiliki keunggulan dalam pengawasan, mobilitas, dan proyeksi kekuatan di Asia Tenggara. Bagi Amerika Serikat, ini adalah peluang strategis untuk mempercepat operasi pengintaian, memperluas jangkauan patroli, dan menjaga kebebasan navigasi. Namun bagi Cina, ini adalah ancaman yang bisa membuka celah pengawasan terhadap aktivitas militernya dan mempersempit ruang manuver di kawasan. Dilema Indonesia, netral atau terlibat? Sejak lama, Indonesia dikenal memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak blok manapun, tapi tetap aktif menjaga stabilitas kawasan. Bahkan dalam sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia memilih tidak menjadi klaiman utama, meskipun wilayahnya bersinggungan dengan klaim Cina. Posisi ini membuat Indonesia selama ini dihormati sebagai penengah yang relatif netral. Namun, jika overflight clearance diberikan kepada Amerika Serikat, maka persepsi itu bisa berubah. Indonesia bisa dianggap tidak lagi sepenuhnya netral, dan mulai condong ke salah satu kekuatan besar. Dan dalam geopolitik, persepsi seringkali lebih berbahaya daripada realitas itu sendiri. Realitas aktivitas Amerika sudah berjalan. Fakta yang jarang dibahas secara luas adalah aktivitas militer Amerika Serikat di sekitar kawasan ini sebenarnya sudah berlangsung intens. Tercatat puluhan operasi pengawasan dilakukan di sekitar Laut Cina Selatan sejak 2024 hingga 2025. Dengan atau tanpa overflight clearance, Amerika Serikat tetap beroperasi di kawasan. Namun jika izin resmi diberikan oleh Indonesia, maka operasi tersebut akan menjadi lebih efisien, lebih dekat, dan lebih dalam. Dan di titik inilah, Indonesia bukan lagi sekadar wilayah lintasan, tapi berubah menjadi bagian dari sistem operasi strategis.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia menegaskan satu hal penting. Belum ada keputusan final. Setiap kerjasama tetap berada dalam kerangka kedaulatan penuh, dan setiap langkah akan dipertimbangkan secara cermat. Namun, satu hal tidak bisa dihindari. Keputusan terkait overflight ini bukan sekadar soal izin terbang. Ini adalah soal arah, soal posisi Indonesia di tengah rivalitas global, dan soal bagaimana Indonesia mempertahankan keseimbangan antara kekuatan besar tanpa kehilangan kedaulatannya sendiri. Karena di era geopolitik modern, langit bukan lagi sekadar ruang udara. Ia adalah jalur kekuatan, dan siapa yang menguasainya akan menentukan masa depan kawasan.